Ada waktu, monggo kalau ada masukan atau apa gitu ya, monggo dipersilahkan. Yang saya belum begitu paham, masih jauh dari paham tentang tauhid tadi, Ustaz. Yakni dikatakan ada tauhid rububiyah, mulkiyah, tauhid sifat dan sebagainya itu. Kan orang lain mengatakan itu tauhid yang gitu. Nah, monggo penjelasannya itu bagaimana? Kok Allah itu seperti itu kan? Ya, meskipun secara khusus ya kita yakin seperti itu, tapi kan apa nanti tidak dianggap trinitas dan sebagainya. Oke, mohon penjelasannya biar lebih jelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau trinitas itu ada di dalam keyakinan kaum Nasrani. Tuhan mewujud dalam 3 oknum. Ya, 3 oknum. Tuhan Allah yang mereka sebut Tuhan Bapa. Kemudian Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang Roh Kudus ini tidak begitu jelas. Kalau Ruhul Kudus di dalam Al-Quran, dalam kita adalah Malaikat Jibril. Dan itu bukan Tuhan, bukan bagian Trinitas itu ya, dalam Islam. Yesus Nabi Isa, ya Nabi Rasul biasa, Jibril malaikat, Allah sendiri, satu-satunya ilah kita, dalam kita. Jadi nggak ada Trinitas. Kalau ini trilogi ini hanya menjelaskan apa-apa yang berkaitan dengan tauhid itu ya. Tauhid yang pertama berkaitan dengan zat Allah dan af'alullah, perbuatan Allah. Itulah rububiyah. Allah khaliqun, ya. Allah itu khaliq, Allah itu malik, malikul mulk. Ya. Wallahu la ilaha illa huwa al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Di situ ada aspek rububiyah, tapi juga ada aspek asma wa sifat. Asma wa sifat itu Allah punya nama dan punya sifat. Namanya sempurna, sifatnya sempurna. Kalau Allah itu alim, betul-betul Allah itu maha berilmu. Kalau manusia kadang jenenge alim, tapi rankingnya jeblok, ora tau munggah sekolah. Jenenge wis alim. Allah innaka hamidum majid. Hamid, Allah maha mulia. Ya, betul-betul maha mulia. Kalau manusia dijenengke Hamid, urung mesti mulia. Nah, itu ya. Itu rububiyah. Uluhiyah berkaitan dengan kita. Keyakinan kita, perilaku kita. Kita bertauhid kepada Allah, kita mewujudkan tauhid dimulai dari amal ibadah yang sifatnya mahdhah, kemudian amal ibadah yang ghairu mahdhah, muamalah dunyawiyah, dan akhlak yang mulia. Nah, itu tauhid uluhiyah. Tadi yang asma wa sifat sudah ya. Nah, tauhidul asma wa sifat. Allah punya nama yang baik, maka ada asmaul husna, fad'uhu biha, dan kita memanggil berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah yang baik. Maka ya muqallibal qulub, ya hayyu, ya qayyum, dan sebagainya. Itu Pak ya. Jadi sangat jauh dengan trinitas atau trimurti. Trimurti di dalam agama Hindu ada Tuhan yang mencipta, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Bingung ya. Nah, itu kan. Tuhan kok merusak itu ya. Nah,
Jadi dan itu sehingga aliran yang paling banyak katanya aliran Syiwa itu. Aliran yang DP mendekati Tuhan yang merusak, orang rusak. Maka aliran yang terbesar dalam agama Hindu aliran Syiwa. Ini kalau Rian belajar ilmu perbandingan agama, jadi masih kelingan sidik-sidik. Nah itu bedanya Trinitas, Trimurti, dan Trilogi Tauhid tadi enggak ada. Kalau Tauhid hanya menjelaskan Tauhid aspek ini begini, aspek itu gitu. Jadi enggak ada. Beda lagi dengan Trimurti Pondok Gontor. Kalau Trimurti Pondok Gontor tuh pemimpin pengasuh pondok yang pertama pendiri Kiai Zarkasi, Kiai Sahal, Kiai Zainuddin Fanani. Nah, sekarang sudah anak-anaknya. Itu Trimurti di Pondok Gontor, bukan dewa. Nah, tapi pendiri pemimpin pondok yang diserai, diamanati untuk mengendalikan pondok modern Gontor Ponorogo. Cekap nggih. Nah sudah 6:31 menit. Nah. Mungkin satu lagi Ustaz. Oh satu lagi, monggo. Saya yang tanya. Oh. Tadi dijelaskan semalam yartabu. Ini kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, berkembang karena sekarang teknologi sudah begitu berkembang. Kemudian banyak mungkin di antara kita atau mungkin anak muda itu mencari sendiri Ustaz. Jadi banyak sekali mereka dengan akalnya. Kemudian malah justru itu timbul keraguan-keraguan. Bahkan ada naudzubillah min dzalik, ada yang menjadi ateis seperti itu. Bagaimana itu mengatasinya? Kita nasihatkan buat anak-anak kita, terutama keluarga kita seperti itu. Atur. Ya, summalam yartabu. Kan alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu. Berarti di sini kan memang harus mujahadatul iman itu terus ya. Jadi penguatan iman terus menerus. Termasuk ngopi ngaji, kopi ngaji. Ngopi kaji itu ngaji kopi. Nah ini termasuk bagian dari supaya kita menjadi semalam yartabu. Memang ini pengaruh ya. Ayat itu sangat kontekstual dengan kondisi umat manusia. Sudah diingatkan dari dulu bahwa nanti di akhir zaman akan banyak gangguan-gangguan itu. Tadi kan sudah profesor, doktornya ilmu Islam, studi Islam, doktornya syariah, doktornya akidah malah mengajak orang sesat. Nah, ya kalau teman saya satu kamar, satu kelas namanya Saifuddin Ibrahim. Yang meminta Menteri Agama supaya menghapus 300 ayat. Ya, memang sudah agak miring itu. Ya enggak tahu itu kok. Jadi pemulung kok tampil di YouTube terus, ini pemulung apa ini juga masalah. Itu gerakan untuk membuat umat Islam ini ragu-ragu terhadap dinnya, terhadap Islamnya itu memang terus dari sisi manapun ya. Dari sisi manapun kita ini ya, tapi juga perkembangan ilmu dan teknologi itu juga sekaligus kadang-kadang menguatkan kita. Maka kita perlu selektif ya. Maka termasuk kepada anak-anak muda kita ajak bagaimana selektif di dalam memilih informasi, memilih ya berbagai macam tadi itu. Ya misalnya kan kalau zaman Nabi dulu mau menerapkan yang sekarang diterapkan, mungkin kemarin sudah disampaikan oleh Pak Oman Fatur Rahman ya di sini. Kalender Islam Global Unifikasi.
Kalau pada zaman Nabi mungkin susah itu ya, karena belum ada alat teknologi. Jadi mau mengumumkan bahwa ini sudah ada di belahan dunia yang sudah ru'yat atau sudah wujud atau sudah imkanur ru'yah. Mengumumkan ke jangankan ke Indonesia, dari Mekah mau mengumumkan ke Yaman aja sudah susah. Kalau sekarang ilmu pengetahuan sudah begitu rupa, alat teknologi canggih, seluruh dunia sudah langsung tahu, maka sangat memungkinkan penerapan kalender global Islam unifikasi itu misalnya. Nah, ini kan termasuk bagaimana selektif di dalam melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana yang bisa menguatkan keimanan kita dan keagamaan kita, dan mana-mana yang justru mendangkalkan akidah kita, memburamkan keagamaan kita. Jadi ini memang perlu. Maka ayat itu sudah dicanangkan oleh Allah 15 abad yang lalu, sekarang sudah 1445. Itu sudah supaya kita menguatkan keimanan kita ini. Jadi ya ayyuhalladzina innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar berada di dalam on the right track. Itu ayat ini untuk masa akhir zaman sangat cocok. Insyaallah kalau ayat ini kita amalkan, ya tadi kita akan lebih selektif di dalam menghadapi berbagai tantangan hidup kita. Sekira begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun Ustadz Syakir sudah diberi kesempatan untuk bersilaturahim, ngopi, ngaji sambil minum kopi ngaji ya. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.